tutup radiator ini memiliki fungsi tidak hanya sekedar menutupi supaya cairan radiator tidak bisa keluar atau menyembur ketika suhu menjadi panas. Tidak seperti itu. Tutup radiator ini selain berfungsi untuk menutupi radiator, yaitu berfungsi juga sebagai penstabil suhu pada radiator, cairan radiator. Bentuknya seperti ini, yang mana di sini terdiri dari beberapa bagian, Di sini ada seal, karet, Kemudian di situ ada spring, per. Kemudian ini ada vakumnya, vakum plate-nya. Nah, biasanya untuk mengecek tutup radiator ini apakah masih berfungsi atau tidak, itu ada dua macam, atau ada dua cara. Yang pertama dengan cara manual, yang kedua dengan menggunakan radiator cup tester. Pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan bagaimana cara memeriksa tutup radiator cup tester ini, tutup radiator ini atau cup radiator ini secara atau tanpa menggunakan alat radiator cup tester atau secara manual. Yang harus teman-teman lakukan adalah pertama mengecek seal yang ada di tutup radiator ini. Cek ketebalannya, kemudian cek juga kondisi seal ini. Apakah terjadi robek atau masih mulus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cek spring ini, yaitu dengan cara menekan ke bawah. Tekan, lepaskan. Tekan, lepaskan. Kalau masih berfungsi dengan baik, berarti itu masih bagus. Yang ketiga yaitu cek vakum plate-nya, yaitu dengan cara tarik ke atas pelan-pelan, kemudian lepaskan. Tarik lagi ke atas pelan-pelan, kemudian lepaskan. Nah, apabila kembali ke semula, berarti tutup radiator ini masih dalam keadaan bagus. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cara mengukur atau cara pemeriksaan tutup radiator secara konvensional atau tanpa menggunakan alat. Kalau ada kritik atau saran, boleh disampaikan di kolom komentar. Terima kasih, salam otomotif. Cara penggunaan radiator cup tester. Pemeriksaan kebocoran air radiator. Pasang cup tester pada radiator. Kemudian, pompa dengan tekanan 1,1 kg per cm persegi. Pastikan tidak ada kebocoran pada radiator dan sistem pendingin lainnya. Pemeriksaan tutup radiator. Pasang tutup radiator pada radiator cup tester dan pompa sampai tutup radiator terbuka. Spesifikasi tekanan tutup radiator adalah 0,75 sampai 1,05 kg per cm persegi dan limit 0,6 kg per cm persegi. Oke, sekarang kita akan coba mengukur tutup radiator menggunakan radiator cup tester. Langkah yang pertama adalah mengambil dulu adaptornya. Adaptornya kita ambil. Di sini ada dua adaptor. Karena ini yang kecil, maka kita gunakan yang ini.
Kemudian kita ambil yang nanti ini antara dua ini ya, karena mereknya karena mobil yang kita gunakan yaitu Toyota, maka antara dua yang ini kita gunakannya. Oke, kita coba yang ini dulu, apakah bisa atau tidak ya. Langkah pertama adalah teman-teman harus memasangkan cup tester ini ya ke sini. Oke. Putarkan sampai mengunci ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Setelah itu kemudian kita pasangkan yang ininya. Oke. Tekan, kemudian putarkan. Oke. Seperti ini. Ya, setelah terpasang seperti ini, kemudian kita pasangkan dengan pemompanya. Ya. Pasangkan, ya, oke, nah sampai terkunci. Oke, setelah itu kita berikan tekanan. Oke, ketika akan memberikan tekanan, ya. Ketika kita akan memberikan tekanan, kita bisa lihat besar tekanan yang harus diberikan pada tutup radiator ini. Berapa besar tekanannya? Spesifikasinya yaitu ada di tutup radiator, yaitu 0,9 km per cm persegi. Ya ini. Jadi kita memberikannya yaitu di sekitar 0,9. Nah, di sini kan yang yang merah ini 0,5, kemudian ini 1. Nah, di sekitar sini kita berikannya 0,9. Oke. Kalau sesuai dengan spesifikasi maka itu masih bagus. Tapi kalau melebihi maka sudah jelek. Oke. Kita coba berikan 0,9. Oke, ini lebih ya. Kemudian harusnya ini ada di sini ya 0,9, tapi nggak apa-apa ya. Yang jelas jangan terlalu melebihi ke sini. Yang jelas lihat ya. Kalau jarumnya tidak turun ke bawah, itu berarti tutup radiator ini masih bagus. Oke. Ya, kalau jarumnya tidak tutup ke bawah, tidak turun ke bawah ya. Lihat ini. Lihat sampai harus 0,9 ya. Kita perhatikan dulu. Oke. Ini sudah di 9. Oke. Nah, itu sudah ya. Tidak turun lagi. 0,9 berarti tutup radiator ini masih keadaan bagus ya. Untuk membuangnya kita bisa pencet yang ini. Itu cara mengukur tutup radiator tester. Cara mengukur tutup radiator dengan menggunakan cup radiator tester. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kritik ataupun saran boleh disampaikan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Salam otomotif. Biaya pada beberapa kendaraan ada water pump atau pompa air yang masih bisa dilakukan perbaikan dan tidak harus diganti. Selama pompa air masih dapat memompa air pendingin ke mesin, maka perbaikan yang dapat dilakukan yaitu pada komponen seal dan bearing atau rotor pompa air. Adapun tahapannya sebagai berikut. Pertama, lepas pompa air dari mesin kendaraan. Kedua, rebus bodi pompa air pada panci dengan air hingga mencapai suhu 80 derajat Celcius. Ketiga, bongkar pompa air dengan diawali membuka dudukan puli menggunakan peralatan servis terstandar. Keempat, dengan menggunakan peralatan servis terstandar, keluarkan pompa beserta rotor dan perapatnya dari bodi pompa air. Kelima, keluarkan bantalan rotor dari rotor
dengan menggunakan peralatan servis terstandar pula. Jika semua komponen pompa air telah terlepas, maka langkah selanjutnya adalah perakitan kembali komponen pompa air dengan rotor dan perapat yang baru. Adapun langkah perakitannya sebagai berikut. Pertama, rebus kembali bodi pompa air pada panci dengan air hingga mencapai suhu 80 derajat Celcius. Kedua, tekanlah bantalan pompa air ke dalam bodi pompa dengan menggunakan peralatan servis terstandar. Ketiga, pasang perapat baru dengan menggunakan peralatan servis terstandar. Keempat, pasangkan pula rotor yang baru. Kelima, dengan menggunakan peralatan servis terstandar, tekan dudukan puli hingga kedalaman 7,2 mm. Keenam, periksa apakah rotor berputar dengan lembut pada plat pompa air dalam keadaan terpasang. Jika perakitan kembali pompa air dengan rotor dan perapat yang baru selesai dilakukan, maka langkah terakhir adalah pemasangan pompa air pada mesin kendaraan. Dikarenakan pada sebagian kendaraan pompa air bekerja dengan kipas mesin, maka lakukan penyetelan kekencangan tali kipas mesin agar perbaikan lebih sempurna. Adapun langkahnya sebagai berikut. Dengan menggunakan peralatan servis terstandar, beri tekanan tali kipas dengan kekuatan sekitar 10 kg dan ukur kelenturan atau defleksinya dengan ketentuan untuk tali yang menghubungkan kipas dengan alternator pada kelenturannya 7–11 mm, sedangkan untuk tali yang menghubungkan antara engkol dan kompresor AC, maka kelenturannya antara 11–14 mm. Jika kelenturan tali kipas tidak pada ambang ketentuan tersebut, maka lakukan penyetelan tali kipas.